lagi sama sosok yang ular, atasnya manusia, cewek. Dan si Kunut lagi dililit. Mereka ngelihat si Kunut di batu itu, Bang, dalam keadaan telanjang. Si ibunya itu lagi motong apa, Bang? Organ manusia. Sebelum kita memasuki ceritanya, gue pengen kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua. Hoodie yang gue pakai maupun topi yang gue pakai ini adalah produk dari Hoodieku. Dan produk Hoodieku adalah produk asli dari Indonesia. Jadi ketika teman-teman semua membeli produk Hoodieku, berarti teman-teman semua telah mensupport produk lokal asli Indonesia. Gimana sih cara untuk dapetin semua produk Hoodieku nih? Teman-teman semua langsung aja pergi ke marketplace yang tersedia seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, maupun Instagram Hoodieku. Jadi tunggu apa lagi? Mau tampil lebih fashionable dan juga lebih keren? Nih, gue rekomendasinya Hoodieku aja. Tanpa berlama-lama lagi nih kita masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pas mereka jalan tuh, mereka nggak mau makan di situ, Bang, karena mungkin penuh ya. Jadi mereka ngambil ke tempat lain. Pas di perjalanan, karena saking laparnya, dibukalah tuh makanannya yang tadi gorengan. Pas dibuka, gorengnya yang tadi dibeli, Bang, berubah jadi apa? Organ manusia, Bang. Aduh, sumpah merinding banget. Di situ ada jantung. Jantungnya juga masih berdetak kayak gini, Bang. Terus ada usus, itu paling menjijikan tuh usus. Ada paru, darah banyak banget. Jadi pastinya kan pasti hitam, jadi nggak kelihatan awalnya, Bang. Iya. Pas dibuka tuh, ya itu organ manusia. Dan itu masih kayak berdetak semua ya. Masih seger. Itu anak-anak di situ, gue halu nggak sih gitu? Apa ini? Apa karena kita habis minum gitu kan? Apa kita halu gitu kan? Dibuang lah tuh makanan itu. Kalau makanan ya itu mah udah organ manusia gitu. Iya. Dibuang. Minuman yang tadi dibeli juga darah jadinya. Udah dibuang lah tuh. Di situ mereka kayak ngerenung gitu. Kayaknya kita ada yang aneh dan nih katanya. Ini kita di mana ya? Mereka baru tuh sempat pada sadar tuh, Bang. Kok aneh kayak gini? Kenapa makanan yang tadi berubah jadi organ manusia kayak gitu. Akhirnya nggak lama tuh, karena mereka jalan udah lama banget, nggak nyampe maghrib. Kayak jadi desa terus banyak pohon-pohonannya, kalau misalkan agak gelap kan langsung kelihatan redup ya, Bang ya. Iya, betul. Masih kelihatan redup. Dia ngelihat ada cowok ya sekitar 5 meteran ya, Bang, sepantaran dia. Tadinya tuh sama anak-anak tuh mau ditanya, Bang. Terus tiba-tiba pas mau ditanya, baru aja mau jalan, itu tangan si cowok itu kan gini nih. Panjang, Bang. Nyampe ke mereka. Tangannya. Jadi dia gini, begini, kayak pampir Cina gitu ya. Kayak gini, Bang. Itu tangannya panjang. Hampir 5 meter berarti ya. Tangannya berarti 5 meter itu. Iya. Dan dari situ kepencar, mereka udah nggak tahu kemana. Berarti saat ngeliat itu lari semua? Lari, karena saking ketakutannya, Bang. Mukanya, posturnya ya posturnya cowok. Dari situ mereka kepencar. Versinya si Bayu nih, dia masuk ke arah hutan. Dia tuh pikirnya udah jauh banget tuh sama sosok itu, udah jauh banget. Akhirnya dia sampai ngos-ngosan, Bang, katanya. Ya Allah, itu apaan ya? Kata gitu. Dia sempet nyebut. Baru nyadar kali dia. Astagfirullah, katanya itu apaan gitu. Karena yang paling apa ya? Yang paling seger tuh Bayu, Bang. Di antara mereka. Begeng pun kayak masih
ya masih agak oleng Sempoyongan gitu. ya. Iya. Kayak gitu, gue nggak tahu bang katanya. Terus anak-anak yang lain pada kemana katanya. Kayaknya kita mencar dah bang katanya gitu. Terus mereka udah pada duduk tuh bang, mikir gitu kita harus kayak gimana. Mereka lapar banget tuh pas waktu itu. Dia ngeliat ada tomat bang. Tomat ada 2 tomat. Kan keadaan agak-agak gelap ya bang ya. Udah agak redup gitu. Dia ngeliat ada tomat 2 gede. Tadinya sama dia mau diambil. Mungkin ini tomatnya warga sini, ya kan? Karena kan di situ emang pas kita ngelewatin kan ada pohon tomat, terus cabe kayak gitu kan. Nah, pas mau dia ambil tuh tomat bang, tomatnya lumayan gede, tomatnya terbang bang. Dua-duanya? Terbang dua-duanya. Di situ kan banyak pohon-pohon gede bang ya. Karena malam kan nggak terlalu kelihatan tuh bang. Entah itu pohon atau enggaknya. Itu tomatnya tuh terbang. Ternyata apa itu bang? Mata bang. Ya Allah. Berarti matanya tuh segede Tomatnya dan tapi tomatnya gede banget. gede ya? Iya, tomat yang merah gitu bang. Itu gede banget tapi tomatnya. Itu terbang. Ternyata itu mata bang. Dan pohon yang dia pikir itu pohon, ternyata itu sosok bang. Sosok tinggi gede banget. Kayak apa ya? Mungkin kalau kata kita mah genderuwo kali ya bang ya. Matanya itu langsung nyala bang. Nyala nyorot ke arah si Begeng sama si Bayu. Begini, kayak gini jadinya. Dan itu semuanya tuh hitam, gede banget katanya gitu bang. Akhirnya mereka lari lagi bang, lari ke arah desa. Jadi kan misalkan mereka lagi di tengah-tengah nih bang, si Bayu sama si Begeng arah ke sini ya? ke hutan. Nah yang lainnya arah ke desa. Kayak gitu, kepencar. Dan mereka karena ngelihat si sosok itu, mereka balik lagi bang. Pas mereka balik lagi, mereka nyari-nyari si Konut sama yang lainnya kan. Nah kalau versinya si Konut nih, versinya si Aidi, dia bilang kita udah ke arah desa itu, dia ngelihat ada sosok bapak-bapak. Sosok bapak-bapak dia pakai celana segini bang, hitam. Yang celana silat. Celana silat. Terus atasannya putih, kayak gitu, pakai baju putih gitu. Nah dia nanya, Pak maaf, Bapak kenal namanya Mang Kirman gak? Gitu. Ya siapa tahu kan mungkin kenal gitu kan, namanya sesama warga situ kan. Dia bilang nggak ada yang namanya Kirman. Gitu bang. Sama marah juga bang. Sama kayak ibu warung itu. Sama kayak ibu warung itu, marah dia ngomongnya. Pas si bapak-bapak itu jalan, nah si Aidi ngelihat bapak-bapak itu jalan tuh dari atas sampai bawah bang. Gak napak bang. Yang dia jalan itu? Iya, gak napak ke tanah. Karena kan kalau di desa itu kan pohon-pohonan kan udah mulai nggak ada ya bang, jarang. Jadi kelihatan gitu bang, meskipun agak gelap tapi kelihatan. Nggak napak bang. Otomatis dia lari lagi tuh, mereka ke rumah warga situ, desa itu. Diketok-ketok dah tuh salah satu rumah di situ bang. Niatnya tuh meminta bantuan. Akhirnya pasti ketok-ketok, permisi gitu kan. Kata si Adoy, nggak ada orang kali gitu. Udah kita di sini dulu aja, mungkin aja ada orangnya gitu. Ada tuh bang keluar, ibu-ibu sama anaknya. Anaknya tuh cewek ya, sekitar umuran 17 tahunan lah bang. Sama pucat bang. Berarti yang ia temuin pucat semua warnanya? Pucat semua. Karena mereka kayak sadar nggak sadar gitu bang. Jadi ya bodo amat gitu, masalah muka dia nggak meduliin dah tuh. Yang penting dia ngeliat ada orang lah di situ. Kata si Aidi gini, Bu maaf, kita boleh istirahat di sini nggak gitu? Kita kesasar, kata gitu. Kata si Aidi. Nah si Konut itu ngeliatin cewek itu mulu bang, anaknya. Jadi emang si anaknya cantik katanya. Kata si Bayu itu emang anaknya cantik. Itu diliatin mulu bang sama Konut. Dan si anaknya juga ngeliatin Konut. Jadi saling tatap-tatapan gitu. Kayak misteri gitu ya, tatap-tatapan gitu. Nah, pas mereka diizinin masuk tuh, rumahnya juga masih rumah-rumah zaman dulu bang. Kayak bale gitu kan. Dari kayu ya? Dari kayu gitu kan. Kalau Sundanya namanya bale.
Nah di bawah juga masih tanah. Akhirnya mereka disuruh istirahat di situ bang sama si ibu itu. Kalian istirahat saja di sini. Terus si Konut masih aja bang liatin anaknya. Karena kata dia kayaknya tuh si Konut suka bang sama anaknya. Nah mereka si ibu sama anaknya itu masuk ke dalam. Kita di situ bertiga. Terus kata si Aidi gini sama Konut, lu jangan macem-macem dah, kata gitu. Kita harus pikirin gimana caranya kita pulang, kata si Aidi ke Konut. Cantik ya anaknya, kata gitu. Gue pengen dah jadi suaminya, gitu bang. Dengan nggak tahu dia sadar apa enggaknya, dia bilang gue pengen jadi suaminya, kata gitu. Oh jangan sembarangan lu, kata gitu, kata si Aidi. Akhirnya si Ado itu kebelet pipis bang, dia nyari kamar mandi. Dia masuk tuh ke rumah itu tanpa permisi lagi tuh sama si ibunya. Mungkin si Ado itu mikir si ibunya mungkin udah tidur, jadi nggak enak kalau ngebangunin. Jadi dia inisiatif mau cari sendiri dah tuh kamar mandi. Pas dia mau ke arah dapur, ada si ibunya bang di situ. Si ibunya itu lagi motong apa bang? Organ manusia. Jadi dia lagi motong tuh, merinding bang. Dia motongin organ manusia bang, kayak paru, terusnya usus, jantung, sama dia lagi dipotong-potongin. Dan itu darahnya kemana-mana bang. Dari situ Adoy dia nggak ngomong apa-apa. Dia balik pelan-pelan bang, karena dia takut si ibunya ngeliat. Dia takut dia papain bang. Dia pelan-pelan bisik-bisik ke si Aidi, karena si Konut udah nggak bisa diajak kompromi. Dia udah mulai aneh. Dia bilang, wah kita nggak beres nih. Akhirnya langsung dia cabut bang, tanpa bilang sama si ibunya. Dia cabut, dia lari ketemu sama si Begeng sama Bayu di situ. Dari mana aja sih gitu kan? Di situ langsung tuh cekcok tuh bang. Wah ini kayaknya gara-gara elu dah, katanya. Semuanya nyalahin Konut, karena emang Konut yang bawa minuman itu. Kayaknya nih gara-gara elu nih, katanya. Kita jadi kayak gini, katanya. Terus kata Konut, lah lu kan juga pada minum, kata gitu. Jadi pokoknya di situ tuh saling salah-salahan bang. Cekcoknya itu ya. Cekcok dah tuh di situ. Akhirnya nggak lama tuh mereka pergi lagi ke hutan bang. Terus biar istilahnya tuh di desa itu tuh udah nggak masuk akal gitu. Ibu-ibu motong-motonginnya begituan kan, terus dagangannya juga dagangan begituan juga. Akhirnya dia pergi ke hutan lumayan lama tuh bang, hampir berjam-jam. Mereka udah kelaparan, udah aus juga kan namanya. Dia tuh pikirnya tuh hampir berjam-jam bang. Jadi dia udah jalan aja gitu tanpa berhenti gitu. Akhirnya nggak lama tuh si Bayu ngedenger ada yang sholawatan. Dim katanya. Lu denger nggak? Kata gitu. Ada yang lagi sholawatan nih, kata gitu. Nah, pas didengerin sama yang lainnya, iya bang, disamperin lah tuh. Oh, berarti ada orang nih, kata gitu. Disamperin, dia ngeliat ada 3 orang pakai baju jubah putih bang. Jadi di itu kayak kita kalau misalkan ziarah tuh kan suka ada buat wudhu, ya kan? Kalau untuk ziarah ke makam-makam yang sakral gitu kan. Terus ada kayak tempat buat duduk-duduknya gitu kan, kayak gitu. Nah, dia ngeliat 3 orang bang di situ, pakai jubah putih, cowok. Nah, pas dia mau samperin tuh, berlima tuh mau nyamperin itu orang yang bertiga tadi. Tiba-tiba orang yang 3 tadi itu nengok ke arah mereka. Kata mereka, jangan kesini dulu sebelum kalian ngambil wudhu, gitu. Akhirnya mereka itu ngambil wudhu dulu tuh bang. Ngambil wudhu, sadarin diri kan, biar nggak terlalu jadi mereka kan masih was-was tuh bang, masih takut itu beneran orang apa bukan gitu. Akhirnya mereka ngambil wudhu, mereka nyamperin ke 3 orang itu. 3 orang itu ternyata lagi sholawatan di salah satu makam bang. Makam di situ. Mereka kayak kita lagi ziarah gitu bang, ziarah gitu kan. Mereka tuh bertiga. Akhirnya disuruh duduk lah tuh mereka berlima. Udah sekarang kalian zikir gitu, sholawatan yang banyak gitu. Akhirnya mereka ngikutin saran dari 3 orang itu. Nggak lama mereka ngedengar suara bang.
ada yang manggil-manggil nama mereka. Jadi kan waktu itu kan gue sempet ini kan yang manggil-manggil pakai beras. Itu masih kita lakuin bang, masih kita lakuin. Malam-malam itu tuh ternyata nyampe ke sananya itu agak jauh kali ya bang ya. Oh iya, ada jeda lah, nilai. Ada jeda kayak gitu. Katanya, lu denger nggak ada yang manggil kita? Iya nih denger, kayak suara si Ria ada tuh katanya. Iya nih, suara Ade nih katanya. Nah suara Sherly dah tuh katanya gitu kan. Terus kemana nih katanya? Yaudah lu diam dulu dah katanya. Kita tanya dulu sama si bapak itu katanya, bapak-bapak bertiga itu bang. Akhirnya si bapak-bapak itu bilang, kalian pulang, jangan pernah mengotori tempat kami lagi, katanya gitu. Pokoknya disaranin tuh bertiga tuh, dikasih saran tuh sama yang bertiga itu, katanya kalian itu di sini hanya untuk kayak liburan gitu bang, apa ya bahasanya ya bang ya, bertamu mungkin lah ya, bertamu ya. Kalian itu hanya bertamu, jagalah sopan santun kalian, gitu. Jangan sampai mengotori tempat kami, gitu. Dimanapun kalian harus sopan, gitu kata si yang bertiganya itu. Sudah kalian pulang, gitu. Nah, si Konut itu ngelihat cewek yang tadi bang, yang tadi anak ibu-ibu itu, disamperin lah tuh sama si Konut. Dia keke bang, pengen nyamperin. Kita udah tahan tuh bang. Kata si Bayu tuh sama yang lain tuh, kita udah nahan si Konut biar nggak nyamperin tuh cewek. Tapi dia nggak mau bang, dia malah berontak, dia malah lari ke cewek itu bang. Terus kata yang lain, udah biarin aja dah katanya, gue udah capek kayak gitu. Dia ya mikirnya bukan karena setia kawan lagi ya bang ya. Di situ tuh udah bener-bener ya capek juga gitu, kayak kesini diliatin malah begituan ya kan. Akhirnya mereka ngikutin saran dari 3 orang itu bang. Kalian lurus aja, berzikir jangan sampai lepas. Kalian harus bersolawatan terus katanya, jangan sampai menengok ke belakang gitu. Akhirnya berempat itu ngikutin saran dari yang 3 orang itu. Pas mereka jalan tuh bang, tiba-tiba mulai terang tuh bang. Mulai pagi kan mungkin ya. Mulai terang. Akhirnya ketemu bang tuh sama tempat tadi. Yang dia ketemuin dia di rumah Pak Ustadz itu ya? Iya, sebelumnya diketemuin sama warga. Sama warga dulu? Iya, sama warga dulu. Nah di situ tuh mereka dilihat warga itu keluar dari hutan dalam keadaan normal gitu, jalan. Iya, dalam keadaan normal tuh. Nah nggak lama kan masuk ke hutan itu kan, sebelah sini itu kan mereka pada pindah tuh bang. Waktu itu kan pindah ke arah ke yang batu itu. Batu. Nah, pas mereka turun dari dari hutan, mereka ngelihat si Konut di batu itu bang, dalam keadaan telanjang. Dah, yang 4 orang itu kaget dong lihat Konut lagi begitu ya. Lah tuh si Konut ngapain katanya? Ngapain telanjang begitu? Hanya langsung dipeluk bang, dikasih jaket tuh sama si Adoy. Kebetulan Adoy pakai jaket, dikasihin jaket, tapi dia kayak linglung gitu bang. Kayak ditanya nggak nyambung, ditanya diem aja. Wah ini anak kenapa nih? Udah kita bawa aja. Mereka jalan tuh ketemu sama warga situ bang. Ketemu warga situ, akhirnya warga situ juga ternyata tahu kalau mereka itu hilang gitu. Karena kan Mang Kirman kan sempat nyari mereka sama warga situ kan. Dibawalah langsung ke Pak Ustadz. Dibawa ke Pak Ustadz. Ya akhirnya dikasih air sama Pak Ustadz. Kecuali Konut bang. Konut masih keadaan kayak gitu. Masih nggak sadar. Nggak sadar. Dia ditanya pun ya nggak nyambung gitu bang. Terus kadang dia suka komat kamit gitu bang. Jadi kayak nggak waras gitu. Akhirnya kita nanya tuh sama Pak Ustadznya. Terus gimana Pak Ustadz? Konut, maksudnya jangan sampai kita pulang dengan keadaan kayak gini nih Konut, kayak gitu kan. Gimana ya? Ya udah saya telepon anak buah saya dulu katanya. Jadi dia kayak punya anak buah gitu bang, buat bantu dia gitu. Ditelepon, nggak ditelepon karena di situ nggak ada sinyal bang. Oh iya. Nggak ada desa sinyal. Ya, desa ya. Desa, ampun. Kita waktu mereka hilang aja ditelepon nggak ada yang nyambung bang. Akhirnya nyuruh Mang Kirman untuk cari yang 2 orang itu, untuk ngebantu si Pak Ustadznya tuh bang.
Nah udah gitu mereka pada zikir tuh bang di ruangan, zikir tuh. Nah udah gitu si Pak Ustadznya itu bang ke alam itu, ke alam gaib itu bang, untuk nyari si Konut. Dia ngeliat si Konut lagi sama sosok bang, sosoknya ular, atasnya manusia, cewek, dan si Konut lagi dililit. Duh bang, merinding banget, lagi dililit sampai kesakitan bang. Tolong katanya gitu bang. Pak Ustadznya itu dia tuh pengen banget ngambil si Konut bang, tapi susah, malah Pak Ustadznya kepental. Pak Ustadz kepental bang. Terus kata Pak Ustadznya, terus sadar tuh Pak Ustadznya kan, aduh ini berat banget katanya, karena sosok di sana udah sangat marah katanya gitu sama si Konut. Itu jadi si cewek itu mau nikahin Konut bang, makanya dia telanjang pas Si cewek yang ular. itu ular itu. Jadi kan waktu itu kan si Konut bilang tuh pengen nikahin tuh cewek Iya. pas di rumahnya. Iya. Ternyata si ceweknya mungkin dengar kali, akhirnya diambil Berarti gue tahu yang cewek itu ternyata si ular itu. tusuk ular. Dan kata si siapa namanya tuh, kata Pak Ustadznya, katanya ini harus beberapa kali kayak ritual gitu bang, karena jadi kalau kayak kita mah anak dari jin paling tinggi di Gunung Salak itu, dan saya pun katanya nggak bisa bantu yang lebih kayak gitu, karena ya saya berusaha untuk nolong tapi saya juga kepental katanya. Untung aja saya maksudnya masih selamat kayak gitu kan. Kita semuanya udah panik bang, kita semuanya udah nangis, takut, karena jujur gue saat itu nggak bilang sama orang tua bang, karena kan namanya waktu itu kan udah kerja, jadi sama teman-teman kerja gitu, ya kan. Rumah gue di Bogor, gue kerja di Jakarta, jadi ya udah gue nggak usah ngomong sama orang tua gitu. Situ ketakutan juga bang, aduh gimana nih ya gitu. Dan gak lama si Ria histeris lagi bang, kesurupan lagi. Itu pas saat itu juga kan semuanya udah pada ngumpul tuh, ngelihat si Konut lagi keadaan kayak gitu, si Ria kesurupan lagi bang, dan lebih parah. Dia kayak mentalin diri bang ke tembok, sama dia tuh kayak dia tuh berusaha untuk nyakitin diri dia sendiri. Akhirnya kita pegangin semuanya, kata Pak Ustadz, pegangin kata gitu. Terus Pak Ustadz kayak megang apa ya, kayak nggak tahu dah di tangannya apaan gitu, terus diusapin ke mukanya, gak mempan bang. Dia cuma bilang kembalikan kata gitu. Sama yang pas malam-malam itu. Terus kita mikir apa sih yang dikembaliin gitu. Terus kata Pak Ustadznya, apa yang harus kita kembalikan kata gitu. Pokoknya kembalikan gitu bang, dalam bahasa Sunda ya bang ya. Terus kata gue, ya ini apaan lagi gitu kan. Akhirnya dia dikasih air lagi bang, kasih air, sadar tuh dia. Ditanya sama Pak Ustadz, Neng, ini sebenarnya ngambil sesuatu apa sih? Neng ngambil apaan nanti gitu. Dia baru cerita bang. Nah jadi pas kita perjalanan ke arah hutan, kita ngeliat gubuk bang. Gubuknya itu kayak udah reot gitu, udah mau roboh gitu. Dan gue ngelewatin itu merinding bang, merinding banget. Akhirnya gue nanya sama Mang Kirman, Mang, itu gubuk kayaknya dirobohin aja gitu, kenapa mesti di kayak gitu doang gitu, maksudnya nggak ada gunanya gitu bang. Ya kenapa nggak di kayak rumah panggung kan gitu, atau di sawah kan ada tuh rumah kan kayak gitu. Di situ ada tragedinya Neng, di rumah gubuk itu. Jadi dulunya ada anak gadis, salah satu dari warga situ, dia gangguan jiwa bang, gangguan jiwa. Akhirnya dikurung di situ bang, dipasung karena dia itu kayak ngebrontak mulu gitu bang, jadi sering nyakitin warga gitu. Akhirnya dipasung di situ, masih gadis. Nah dia selalu bawa boneka, si gadis itu tuh selalu bawa boneka gitu bang. Dipasung di situ sampai meninggal.
Oh, histori dari gubuk itu. Bonekanya ketemu sama si Ria, diambil sama Ria bang. Oh iya. Nah si Ria karena dia orangnya penakut enggak ya, dia paling berani deh di antara gue sama Ade tuh, dia paling berani. Dia niatnya mau ikutan jelangkung dari boneka itu. Kesel banget ya dengernya gitu ya. Iya. Dia nggak bilang bang kalau dia nemuin boneka itu, karena bonekanya juga ya namanya udah lama ya bang ya, udah jelek gitu kan. Sama dia diambil dimasukin tas tanpa bilang sama Mang Umang, sama Mang Umang lagi. Gue dong. Sama Kirman. tanpa bilang sama Mang Kirman. Akhirnya si yang punya boneka itu yang ngerasukin si Ria. Oh ya paham. Iya, jadi si Ria itu gue malamnya mau ini kayak mertua jelangkung Mainan gitu, jelangkung permainan gitu. jelangkung gitu. Karena kan emang posisi situasi pilanya juga emang agak serem sih bang, karena kan jarang orang yang make gitu. Sama dia jadi kayak ada horor-horornya gitu, kata dia, ternyata horor beneran Horor bang. beneran. Kan parah banget kayak gitu. Kesel banget bang sumpah. Iya. Terus kata gue, lu nggak apa-apaan sih? Ya kan gue nggak tahu share bakal kejadian kayak gini, kata gitu. Terus sekarang kita pikirin Konut dan nih, Konut gimana nih gitu? Gimana kita ngomong sama orang tuanya gitu? Dan si Ria itu jadi kayak linglung juga bang. Linglung. Dia kan bonekanya udah sempet dikembalikan tuh sama Pak Ustadznya. Tetap dia masih diikutin. Jadi kalau misalkan si Ria lagi bengong, sampai sekarang nih bang, kerasukin lagi tuh sama si cewek itu yang mafia, yang gila gitu, kerasukan lagi. Jadi kadang kalau misalkan Ria lagi nggak ngapa-ngapain gitu, lagi bengong, kerasukan aja, kayak gitu sampai sekarang bang. Sampai sekarang nih. Sampai Kak Sherly cerita ya. Sampai sekarang. Terakhir dapat kabar dari dia di Sulawesi. Masih dalam keadaan yang sama. Masih keadaan yang sama. Dan itu sering. Kesurupannya tuh lebih sering. Kayak gitu. Dan kita udah bilang sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz minta tolong gitu bang. Ini Konut harus kayak gimana gitu. Kata Pak Ustadznya, coba dibawa ke rumah, minta tolong sama yang lebih ngerti gitu. Siapa tahu ada petunjuk lain, karena saya jujur katanya, saya sudah sampai di sini aja katanya gitu. Akhirnya kita bawa pulang si Konut tuh bang dalam keadaan kayak gitu bang, ketawa sendiri, Mulutnya masih kayak komat kamit mulu, itu udah kayak dukun gitu bang, komat kamit. Terus kita ngeliatin dia tuh serem bang. Jadi kan si Konut itu dia paling kocak, paling berani, ya paling dah dia tuh orangnya. Terus dengan keadaan kayak gitu jadi aneh gitu bang liatnya. Lah nih anak kok jadi kayak gini, jadi takut gitanya bang. Terus ya udah lu aja deh yang nganterin Konut pulang gitu. Kita udah takut nih gitu kan. Dan pas kita anterin ke rumahnya, ya kita abis bang, dimarahin sama orang tuanya. Katanya, emang kalian habis ngapain gitu. Wah, diceramahin dah tuh kita semuanya. Terus untungnya tuh kan Mang Kirman tahu bang. Iya. Ya kan, Mang Kirman tahu semuanya kan. Di telepon tuh pakai kayak telepon rumah. Dulu kan masih ada telepon rumah tuh. Pakai telepon rumah ke sana untuk dijelasin semuanya. Tapi tetap kita sampai mau ini tuh bang, laporin ke polisi. Jalur hukum. Karena orang tuanya nggak terima Konut kayak gitu. Tapi kalau misalkan seandainya Konut pun kita dilaporin, kita bisa ngejelasin kalau dia minum, ya kan, minum minuman, dan itu semuanya ngelihat gitu. Mang Kirman juga ngelihat gitu kan. Akhirnya nggak jadi tuh di situ. Udah gitu kita kita pulang tuh bang, permisi, kata minta maaf, kita juga salah gitu kan. Akhirnya kita ke rumahnya Ria. Ke rumahnya Ria sama bang, ceramahin juga
dimarahin juga sama orang tuanya. Kebetulan orang tuanya itu ya dia agak punya gitu bang. Dia di antara kita kita yang lain gitu, dia paling punya gitu. Villa juga kan punya dia gitu. Villanya punya dia. Akhirnya kita diceramahin habis-habisan tuh, dimarahin. Untungnya tuh si Ria masih keadaan sadar gitu bang, nggak kesurupan gitu. Kesurupannya itu pas 2 hari kemudian kesurupannya lagi. Akhirnya kita pulang tuh, gue juga nggak bilang sama orang tua bang, karena takut diomelin. Jujur nggak bilang itu, bang kurang ajar nih anak nih. Kita semuanya ya salah, semuanya bener-bener salah. Terus itu kita mikirnya ke konut sih bang. Ini gimana nih caranya nyembuhin? Akhirnya orang tuanya sampai ke daerah Jawa bang, ke daerah Jawa Tengah. Mereka minta bantuan gitu supaya Kono tuh kembali normal lagi gitu bang. Dan gak bisa sampai sekarang. Setiap yang ngelihat dia tuh ya jiwanya tuh udah di sana setengah. Bukan setengah sih, dia tuh udah kayak bukan Konut bang. Udah bukan kayak Konut. Ya dia ngomong sendiri, ditanya juga nggak jawab sama sekali. Jawab cuma ketika jawab nyambung nggak gitu? Enggak. Jadi kayak gila gitu bang. Terakhir tuh ya itu dia dibawa ke daerah Jawa Tengah buat diobatin. Dan sekarang mereka ada di sana keluarganya. Katanya mereka malu kalau di Jakarta lagi, karena dia tuh sering berontak bang. Sering berontak karena di rumah yang di Jakarta kan terlalu padat sama tetangga ya bang ya. Kalau di kampung kan masih ada space lah gitu. Betul, kayak gitu. Jadi hanya dibawa ke kampung, diobatin, tapi nggak ada hasil sampai sekarang. Dan kata yang ngelihatnya itu, dia udah bahagia kok di dalam sana. Karena udah nikah. Sama si putri ular itu. Iya, sama si putri ular itu nikah. Kemarin itu pas lebaran kemarin nih bang, gue main ke Cianten. Cianten ke rumah saudara gue. Situ bukan saudara sih, cuman udah lama tinggal di rumah nenek gitu kan. Gue main ke rumahnya dia, itu sekitaran sore. Perjalanannya itu, wah bener-bener serem bang. Serem banget. Dulu itu di situ pernah kejadian ada yang dibegal. Jadi pasang pacaran nih, dia itu ke Cianten. Cianten itu kayak kebun teh bang. Kebun teh. Mereka niatnya mau ini gitu, mau main gitu. Pas pulangnya dibegal, ceweknya itu diperkosa. Maaf ya, cewek itu diperkosa, cowoknya langsung dibunuh di situ. Di perjalanan itu tuh yang arah ke Cianten. Nah udah gitu ceweknya juga dibunuh juga situ. Storynya gitu dulu, tapi nggak tahu juga ya, itu kan namanya cerita dari orang ke orang gitu kan, kayak gitu. Nah gue ke situ itu sore, pulang maghrib itu sama si AA. Nah udah gitu di perjalanan, jadi perjalanannya kan gini bang, belok-belok ya. Belok-belok, namanya ke puncak kan pasti belok-belok gitu. Nah pas jadi ini masih rumah warga, ke bawahnya itu udah hutan. Dan gue ngelihat bang, ada ular gede banget bang. Segini kali, gedenya lebih malah, gede banget bang. Tapi nggak apa namanya ya, bener-bener nggak jelas bang. Jadi agak bayang-bayang gitu bang ularnya. Jadi nggak terlalu, kan kalau kita ngeliat ular tuh wah ular gitu kan. Kalau ini kayak bayangan. Kayak bayangan. Si A ngeliat, kan A di depan nih, gue di belakang nih. Si A di depan, dia ngeliat, dia ngelakson, "Dek, lakson," gitu. Kalau misalkan dia ngeliat sesuatu pasti suruh ngelakson tuh. Karena kita bisa waktu itu perjalanan naik motor. Dia ngelakson, ya udah gue lakson kan tuh. Gue ngeliat buntutnya bang, buntutnya aja segini bang. Gede banget. Apalagi badannya tuh. Bagi palanya bang. Iya juga ya. Palanya, Masya Allah dah. Dari situ, karena gue tahu kan legenda di situ gitu. Wah, gue diliatin gitu. Dan itu benar nyata bang. Pas nyampe rumah,
Dek tadi ngeliat apa, kata si AA. Lihat buntut digituin kan. Buntut apaan lu? Nggak tahu. Itu buntut apaan? Itu buntut ular. Yang gede yang tadi segini. Iya, gede banget itu. Nah, dari situ ternyata emang legenda di situ ya ada, beneran ada gitu. Berarti saling berkesinambungan sama cerita yang tadi. Cerita itu. Kalau Gunung Saka kan lebar banget ya, luas banget. Luas gitu. Dan terkenal akan mistis. Iya. Padahal gue tinggal di Bogor ya bang ya. Tapi ya namanya gue juga peka gitu bang. Kadang sering ngeliat gitu hal-hal kayak gitu. Jadinya ya udah. Deh, seperti biasa. Tapi kalau untuk yang kayak jin gitu kan, kalau bahasa jin kan beda-beda ya bang ya. Iya, betul. Dia lebih ke berbentuk aneh-aneh gitu. Menyerupai apapun itu. Apapun itu. Kalau gue pasti cuman ya Mbak Kunti gitu paling. KPG. Ya, kemarin tuh gue lagi jemurin, dia diliatin lagi sesuai banget. Ada aja ya. Aduh. Di pengalaman yang lumayan ekstrim sih bang. Dan dampaknya sampai sekarang teman jadi gila. Teman masih gila. Masih dalam keadaan gila. Terakhir kontak-kontakan tuh ya dia masih kayak gitu. Oke. Sama orang tuanya, bukan sama dianya. Dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Iya, gue masih gila nih. Gue ini juga ikut gila kalau kayak gitu. Oke, ada lagi Kak Sherly. Kaget banget. Iya, sama dia lagi orang-orangnya. Ya, udah sih itu aja ceritanya. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Kak Sherly ya, ketika saat itu berwisata ke villa, namun saat kejadian satu lagi hiking kayak Hiking. di kaki-kaki Gunung Salak. Jadi tetap masuknya di kisah mistis pendaki nih segmennya. Oke. Ini menurut gua, teman-teman semua. Nggak tahu ya menurut teman-teman semua nih. Ini cerita yang paling epic menurut gua. Dari sepanjang yang gue bawain maupun yang gue dengar. Terutama saat dia memotong organ manusia serta gorengan itu berubah jadi organ manusia. Itu menurut gue ini adalah cerita yang paling serem, tapi terserah kalian. Ini menurut kalian serem apa enggak gitu kan. Kita kembali lagi nih. Ini ada beberapa hal yang pengen ditanyain, mungkin gue nanyain ke sosoknya lah ya. Karena saat itu saat tadi Kak Sherly cerita udah dijelaskan semua di akhir cerita, di tengah cerita. Jadi mungkin teman-teman semua bisa memahami ya. Nah, yang pertama adalah ketika masuk ke dalam ruangan bawah. Karena ada 4 ruangan. 10, 10, 10, pas satu lagi dibuka. Ternyata ada sosok tinggi besar. Tangannya panjang. Dan berarti kalau dia berdiri, tangannya itu sampai ke kaki gitu ya? Kaki. Yang agak bungkuk dia. Agak bungkuk. Dan mukanya itu rata. Dan dia tuh memakai apa sih, kayak gaun putih? Gaun putih. Gaun putih. Dan rambutnya panjang. Dan gaun putihnya terurai nggak? Maksudnya kayak ada di belakang. Jadi kakinya nggak kelihatan bang. Karena ketutup. Ketutup sama. Tapi putihnya juga nggak putih kayak kain putih biasa gitu. Udah kayak kumal gitu, kayak kena tanah, kumal gitu, kayak gitu. Dan yang paling serem tuh kuku sama mukanya bang. Kukunya panjang banget. Jadi itu udah pasti bukan Mr. Queen. Iya. Tak tau lah itu sosok apa, atau mungkin penunggu duit dari situ yang turun dari Gunung Salak, kita kan juga nggak tahu ya. Terus juga yang pengen gue tanyakan adalah si Konut nih. Konut itu ternyata dalam villa itu ya, dalam hikingnya itu membawa sesuatu minuman keras atau bisa dikatakan beralkohol. Nah, ini semua kejadian yang dialami oleh teman-teman Kak Sherly maupun Kak Sherly ini atas dasar sebab. Sebabnya yaitu teman dari Kak Sherly yang bernama Konut dan juga beberapa yang lain, yang cowok terutama ya, membawa minuman-minuman keras saat melakukan bertamu ke tempat orang lain. Nah, usahakan teman-teman semua ketika kita bertamu ke orang lain gitu kan, apalagi pendaki gunung kayak alam-alam terbuka, usahakan jangan sampai membawa benda-benda aneh maupun apapun itu. Jadi ya kita juga nggak pantas juga kan, kita bertamu ke orang lain terus kita membawa minuman, dan kita juga nggak boleh ya, walaupun bukan di tempat yang baru kita kunjungi, di tempat biasa misalnya rumah, kamar, kita juga nggak boleh kan sebagai umat Islam ya, kita nggak boleh meminum hal-hal yang seperti itu. Nah, ternyata dalam
ceritanya Kak Sherly konut sampai sekarang nih. Mohon maaf ya Iya. teman-teman semua, gangguan jiwa atau bisa Gangguan dikatakan gila. Jadi ada cerita yang kepotong sih Bang. Pas si Konut itu kan sebelum mereka masuk ke hutan, dia di tempat yang batu besar itu Bang. Ternyata itu batu kayak batu yang sakral Bang. Petilasan mungkin? Patilasan. Oh. Kayak gitu. Orang di situ pun kalau ngelewatin batu itu tuh bener-bener sopan gitu. Oh. Kayak permisi gitu. Dan mereka malah Mabok-mabokan lah gitu aja kita bareng-bareng mabok-mabokan ya. mabok-mabokan Oke. itu. Dan yang kedua, Konut itu ternyata bawa barang. Barangnya apa? Kayak Selain miras ya. kayak suatu benda mistis gitu, Bang. Jadi Jimat, kodam, jimat. jimat. Jadi dia niatnya emang udah buruk sih, Bang, udah jelek banget. Dia Dari- pertama bawa minum-minuman, Iya. kedua dia bawa jimat. Jadi dia itu mau ngetes di gunung itu. Itu yang paling fatal. Ngetesnya apakah berfungsi atau gimana Iya, gitu. heeh. Oh. Kayak gitu, itu yang paling fatal. Makanya sampai sekarang ya mungkin dia dikunci jiwanya di sana. Makanya sukmanya ya. Iya, Dan di sini cuma hanya raga. raganya. Dan aduh gue bingung lagi nih nanyanya apaan ya. Semoga ini nggak dolar kuning ya teman-teman semua. Tadi soalnya kita menyinggung terkait dalaman manusia, jeroan manusia ya. Iya. Dan ya tadi udah jelaskan semuanya, udah dikilas balik. Sebelum gue tanyakan juga udah dijelasin yang tadi ada 3 yang memakai jubah, Iya. 3 hitam ya, 3. putih. Putih. Ya putih ternyata teman dari Pak Ustadz yang dua, Mm-mm. gitu kan? Kan dia memanggil tuh, Iya. panggil temannya. Mm-mm. Dan yang suara memanggil-manggil itu, gitu kan, Konut nih ternyata Kak kita. Sherly bersama temannya yang lagi gituin beras. Iya, yang beras sambil manggil-manggil nama mereka. Manggil-manggil. Yang ria, yang kesurupan pertama kali yang bilang kembalikan. Itu boneka yang diambil. Tuh, koreksi nambungan semua. Iya, boneka yang dia ambil di gubuk yang dulunya ada historinya tuh, Bang. Histori yang bisa dikatakan pembantaian. Sebenarnya itu kayak meninggal sendiri sih, Bang. Oh, meninggal sendiri. Soalnya dipasung ya, Di pasum kayak gitu. Karena mungkin ya namanya orang kan tinggal sendiri, dipasum juga. Hujan atau kayak gimana kan keadaannya makin nggak karuan gitu, ngedrop. Ya meskipun orang tuanya ya tega nggak tega gitu kan, namanya anaknya juga bisa mencelakai orang lain gitu, kayak gitu. Akhirnya dia meninggal sendiri di situ. Dan Dan bonekanya malah diambil sama si Ria. tapi sekarang udah kembalikan ya, udah aman ya. Udah kembalikan, tapi masih keadaan Ria masih Efeknya kayak tuh gitu. masih berlanjut sampai sekarang. Berarti dari tahun 2012 ke 2021. 9 udah tahun berapa? lamanya. Makanya. Iya, 9 tahun lamanya. Oke, itu aja teman-teman semua ya pada cerita kali ini dari sharing pengalamannya Kak Sherly ya. Gue juga bingung lagi nih mau nanya apa. Mungkin teman-teman semua yang bingung nanya aja kayak nanti Iya, di kolom komentar kayak. Langsung kolom komentar tulis pertanyaan yang menurut kalian masih gantung gitu kan. Oke, sampai sini aja dulu nih teman-teman semua, dan sebelum gue tutup nih Kak, punya pesan gak sih untuk teman-teman semua yang mungkin pengen ke alam-alam ya alam-alam Badukun atau apalah, silakan Kak, monggo. Ya untuk teman-teman semua, mau dimanapun kita, mau kemanapun kita, pertama itu harus izin orang tua, Bang. Betul sekali. Itu kesalahan dari gua tuh, itu nggak izin orang tua. Itu mau kemanapun kita harus izin dari orang tua. Yang kedua, dimanapun kita harus jaga sopan santun, Bang. Kita nggak pernah tahu di situ ada apa, kita juga nggak pernah tahu di situ, maksudnya tuh ada ya tempat yang harus disakralkan kayak Sejarah gitu kan. lah ya. Sejarahnya kita benar-benar harus sopan santun, itu harus dijaga, Bang. Yang kedua ya, kita bertamu ya janganlah kita bawa-bawa sesuatu yang dilarang ya, tentunya itu jangan sampai, ya intinya ya berbuat baiklah dimanapun kita berada, kayak gitu. Dan ingat ya, habis nonton video ini kalian langsung juga mampir ke channel YouTube-nya Kak Sherly, yaitu dari Neng Sherly. Di situ kita juga nanti akan collab ya. Ya, insya Allah. Dan nanti pokoknya langsung aja nih, dari nonton video ini langsung pergi nih, langsung muncul semua ya. Gue tungguin nih, 1, 2, 3, klik link bawah ini nih, klik cepetan. Nah gitu, oke. Itu aja teman-teman semua ya, pengalaman dari Kak Sherly. Dan ingat,
cerita dari Kak Sherly bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ke Gunung Salak maupun ke villa gitu kan. Tapi jadikanlah cerita dari Kak Sherly menjadi pelajaran. Iya, teman-teman. Dan jangan ditiru Kak ya. Jangan ditiru. Jangan sekali tiru. Kalau kagak mau gila jangan ditiru. Kalau mau gila silakan tiru. Nanti dikasih tahu villanya di mana, lokasi di mana. Kalau mau. Jadi mungkin itu aja. Tapi ada cerita lain nggak Kak? Kalau ada nih teman-teman semua komentar ya. Kalau Kak Sherly menjadi narasumber lagi nih, gitu kan? Ada. Langsung klik komentar nih. Ya terserah kalian mau ngundang Kak Sherly, langsung boomingin Kak Sherly. Sekian aja dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Sherly udah datang jauh-jauh dari Bogor, Jawa Barat. Sekarang tinggal di Jakarta, Oh, Bang. Jakarta. Oke, terima kasih Kak ya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Ya, Terima kasih juga terima kasih. teman-teman semua sudah menonton.